Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan instruksi Presiden atau Inpres yang menjadi dasar pelaksanaan tracing COVID-19 secara digital. Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan tracing, pelacakan, tracking, penelusuran, dan testing pemeriksaan COVID-19 secara digital melalui program Peduli Lindungi. Dengan demikian, pelacakan terhadap individu-individu yang berpotensi terpapar COVID-19 bisa dilakukan lebih mudah karena terpantau lewat aplikasi digital. Terkait dengan tracing yang secara digital, yaitu program Peduli Lindungi, Bapak Presiden akan mempersiapkan instruksi Presiden, Inpres, sehingga program Peduli Lindungi ini bisa digunakan, sehingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital, sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan, dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi untuk melakukan deteksi COVID-19. Aplikasi ini dapat melakukan tracing, tracking, fencing, dan memberikan warning atau peringatan. Aplikasi ini dapat memindai pergerakan pasien COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Aplikasi ini terhubung dengan telepon seluler lainnya. Pasien positif yang terdeteksi aplikasi akan diberikan peringatan mengikuti protokol sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan instruksi Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan tracing COVID-19 secara digital. Diharapkan dengan Inpres ini, pelacakan terhadap individu yang berpotensi terpapar COVID-19 bisa dilakukan lebih mudah karena terpantau lewat aplikasi digital. Untuk membahas hal tersebut, saat ini telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Informasi dan Komunikasi, Mas Dedi Permadi, dan juru bicara Kementerian Kesehatan dan Vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Mas Dedi dan juga Dr. Nadia. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah bergabung di Pak Dedi. Selamat siang, Mas Andre. Ya, dengan Andra di sini, Dokter. Iya, Mas Andre. Baik, Mas Andre. Ingin minta tanggapan dari Mas Dedi dan juga Dr. Nadia terkait dengan rencana Inpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden untuk tracing digital ini. Bagaimana dari Kominfo sendiri sejauh mana merespon Inpres ini, Mas Dedi? Baik, sebetulnya tracing COVID-19 itu sudah dilakukan sejak awal pandemi ini dengan menggunakan kombinasi sistem, hybrid sistem antara manual dan digital. Seperti kita ketahui bahwa kedua metode ini kita jalankan bersama-sama untuk optimalisasi kontak tracing dan mencegah perluasan penyebaran virus ini. Nah, tetapi untuk saat ini optimalisasi itu sangat diperlukan. Sehingga untuk metode yang digital, kita berusaha untuk melakukan upgrading, melakukan perbaikan sistem, maupun secara regulasi kita akan juga perbaiki, sehingga metode pelacakan secara digital ini bisa lebih optimal. Dalam hal ini, Mas Chandra, kita sama-sama tetap menjalankan metode yang manual gitu ya, dan saling mendukung dengan metode yang digital. Kira-kira seperti itu ke depannya. Ya, upgrading-nya ini dalam bentuk apa, Mas Dedi? Apakah akan dimunculkan lagi aplikasi baru? Misalnya kita contoh seperti Singapura yang memiliki aplikasi Trace Together atau juga Blue, ada beberapa aplikasi yang digunakan di Singapura. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah juga akan dibikin aplikasi untuk bisa melakukan tracing digital ini atau seperti apa? Kita sudah memiliki beberapa aplikasi untuk mendukung tracing digital ini, misalnya e-hack yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan maupun Peduli Lindungi yang saat ini juga kita miliki. Kedepan kita berencana untuk melakukan integrasi sistem antara Peduli Lindungi dengan e-hack,
sehingga masyarakat lebih efisien di dalam menggunakan aplikasi, tidak dibingungkan dengan aplikasi yang terlalu banyak, tetapi kita fokus pada satu aplikasi yakni Peduli Lindungi yang tentu fitur-fiturnya akan diintegrasikan bersama dengan sistem e-hack maupun sistem pendukung yang lainnya dari kementerian yang lainnya. Harapannya dengan sinergi seperti ini kita bisa lebih optimal untuk melakukan tracing. Dan poin kedua adalah selain melakukan integrasi sistem, kita juga melakukan upgrading dari sisi kualitas layanan aplikasi. Seperti kita ketahui sampai hari ini Peduli Lindungi itu sudah memiliki versi 3.1.3. Ini membuktikan bahwa kita terus mengevaluasi kinerja dari aplikasi dan sistem yang ada terus diperbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dr. Nadia, terkait dengan impres yang akan dikeluarkan oleh Presiden ini, apakah Kemenkes juga ini seperti ada kecolongan begitu? Karena kan selama ini sudah melakukan tracing begitu, tapi ternyata nampaknya belum optimal, kemudian Presiden ingin mengeluarkan impres terkait dengan tracing digital ini. Respon dari Kemenkes sendiri seperti apa, Dokter? Ya, baik Mas Andra. Jadi sebenarnya dengan ada impres ini makin memperkuat ya upaya tracing yang selama ini kita lakukan, karena kita juga sadar bahwa tracing yang kita lakukan ini belum optimal karena baru mungkin kalau kita mengikuti standar WHO itu kan satu kasus positif harus minimal sekitar 20 sampai 30 orang yang bisa dilakukan untuk pelacakan kasus, tapi pada kenyataannya kita baru sampai dengan 10 maksimum 12 orang untuk satu kali kasus kontak positif. Jadi memang dengan ada impres serta tentunya ada metode baru, penguatan dari proses tracing digital yang selama ini kita juga sudah kolaborasikan bersama dengan Kominfo, ini juga akan menambah bagaimana kemudian Pak Menteri Kesehatan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini memperkuat di hulu intervensinya. Oke, kalau dari Kemenkes sendiri kira-kira ada bocoran nggak atau masukan ke Presiden kira-kira impresnya akan seperti apa begitu? Karena kan sejauh ini memang sudah ada tadi disampaikan Mas Dedi ada aplikasi seperti Peduli Lindungi, tapi ternyata belum semua orang ini mengupload aplikasi tersebut. Nah, nanti ke depannya akan seperti apa nanti kalau misalnya impres ini sudah keluar? Ya, tentunya secara teknis karena di impres akan mengatur hal-hal yang besar secara garis besar, dan tentunya secara teknisnya akan nanti Kementerian Kesehatan akan menyusun juga bersama-sama dengan Kominfo. Tetapi selain itu juga kita melihat di impres ini akan lebih jelas peranan dan tentunya masing-masing tusi daripada kementerian dan lembaga yang terkait. Karena kalau kita berbicara mengenai penanganan 3T ini kan bukan hanya Kementerian Kesehatan tetapi juga ada BNPB dan juga ada pemerintah daerah tentunya yang perlu penguatan dalam hal kita melaksanakan testing dan tracing serta treatment ke depan ini. Jadi nanti di impres itu akan lebih mengatur tentunya tugas-tugas dari kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Oke, kalau secara teknisnya ini nanti sistem untuk tracing digitalnya seperti apa, Dokter? Jadi yang mungkin yang sudah selama ini kita diskusikan adalah misalnya dari kasus kontak yang positif. Dari kasus kontak positif itu kan kita Pak Menteri memberikan arahan bahwa kurang dari 72 jam sejak kasus yang terkonfirmasi maka proses pelacakan dan karantina atau isolasi mandiri itu sudah dilakukan. Nah, tentunya untuk meminimalisir ya, artinya kadang-kadang dalam pelacakan kasus kontak ini kan kita suka lupa ya Bang Andra ya, misalnya 3 hari atau 4 hari yang lalu kita itu pernah bertemu siapa saja dan dalam jangka waktu berapa lama, serta kadang-kadang kita juga tidak ingat seperti itu ya. Nah, untuk itu tentunya dengan tracing digital ini kita akan memanfaatkan misalnya keberadaan daripada kasus positif tadi, kemudian dicoba melihat dalam radius berapa meter atau dalam titik-titik tertentu siapa saja orang yang berada di sekitarnya. Dengan itu akan lebih memudahkan tentunya teman-teman yang melakukan tracing untuk mengkontak. Setidak-tidaknya kan di masa pandemi seperti ini kita juga membatasi untuk kunjungan langsung kan. Jadi kalau kita sudah punya misalnya nomor kontaknya, kita bisa melakukan interview dan kemudian melacak apakah betul kasus kontak ini perlu kita datangi untuk kita langsung lakukan pemberian swab. Di sisi lain pemeriksaan antigen atau swab. Di sisi
sisi lain tentunya dengan kita segera mengetahui, mengkontak orang yang tadi pernah kontak dengan kasus positif, kita juga akan bisa mengedukasi mereka untuk kemudian mereka membatasi setidak-tidaknya mobilitasnya, atau bahkan kalau memang ini adalah suspek atau kasus kontak yang positif, mereka kita minta untuk isolasi mandiri dulu sampai petugas datang untuk mengambil dan memastikan melalui pemeriksaan baik itu swab maupun antigen. Jadi ini akan mempercepat sekali untuk membatasi laju penularan dan memutuskan rantai penularan. Ya, artinya untuk tracing digital ini memang mengandalkan aplikasi yang Peduli Lindungi yang sudah dibuat oleh Kominfo itu, Bu Dokter? Iya betul, karena ini juga akan sangat baik karena dia ke aplikasi Peduli Lindungi ini kan sudah terintegrasi juga untuk vaksinasi COVID-19 ya. Jadi ini akan makin menyatukan sistem informasi yang mungkin selama ini masih terpisah-pisah, dan apalagi tadi Pak Dedi sampaikan akan digabungkan lagi dengan e-hack yang artinya ini untuk pelaku perjalanan seperti itu. Oke, baik Dr. Nadia dan juga Mas Dedi, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami dan pemirsa, kami akan segera kembali.